Halo semua, hari ini saya akan membahas tentang perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan juga akuntansi biaya. Jadi materi ini saya ambil sebagian besar dari buku Bimani, Hongren, Datar, dan Rajan pada bukunya yang berjudul Management and Cost Accounting yang diterbitkan tahun 2019. Nah, sebelum kita melihat perbedaan ketiganya, kita lihat terlebih dahulu apa sih yang dibahas atau dipelajari dalam akuntansi manajemen. Nah, dalam akuntansi manajemen itu akuntan itu mengukur, menganalisis, dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen atau manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi yang perlu kalian ingat, informasinya itu adalah keuangan dan juga non-keuangan. Di sini fokusnya juga yang berikutnya adalah mencapai tujuan organisasi. Sistem akuntansi manajemen itu sendiri dirancang dengan mengkombinasikan akuntansi, keuangan, dan manajemen dengan menggunakan teknik-teknik yang terbaru atau terkini, yang terupdate. Tujuannya adalah supaya bisa membantu manajemen dalam mengelola organisasinya sehingga bisa meraih kesuksesan nantinya. Jadi itulah yang dikerjakan dalam manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Jadi sekali lagi, akuntansi manajemen itu dia menggunakan informasi keuangan dan non keuangan. Tujuannya adalah membantu manajer dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, nanti teknik-teknik akuntansi manajemen itu ada banyak, itu akan dipelajari pada materi-materi berikutnya. Nah, setiap manajer dalam sebuah perusahaan itu pasti membutuhkan informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi. Tetapi informasi yang diinginkan dari setiap manajer ini itu berbeda-beda, baik dari sisi tampilan laporannya maupun eh, pelaporannya. Jadi isinya berbeda, kemudian tampilannya juga berbeda. Jadi setiap manajer itu membutuhkan informasi yang berbeda-beda, tentunya sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari manajer ini. Jadi misalnya kalau di perusahaan misalnya ada manajer distribusi. Nah, dia informasi yang dibutuhkan itu tentu saja tidak sama dengan manajer penjualan atau manajer keuangan. Jadi masing-masing ini semua itu ingin laporannya itu berbeda-beda. Kita akan lihat kebutuhan informasi manajer ini. Yang pertama, kita akan lihat kebutuhan informasi yang diperlukan oleh manajer penjualan. Nah, di sini misalnya contohnya pada perusahaan dagang, di sini misalnya sepeda motor gitu ya, perusahaan yang memproduksi sekaligus menjualnya, itu dia ingin informasi tentang nilai penjualan yang berhasil mereka lakukan selama satu periode tertentu. Untuk apa? Untuk menghitung jumlah komisi yang bisa dibayarkan kepada para tenaga penjualan. Jadi para bagian marketing, orang-orang marketing atau kita sering bilang salesman itu mendapatkan komisi penjualan berdasarkan jumlah penjualan yang terjadi. Jadi mereka membutuhkan informasi nilai penjualan secara total dan juga mereka membutuhkan informasi penjualan per orangnya. Itu yang dibutuhkan oleh manajer penjualan. Jadi tujuannya apa ini? Menghitung komisi. Nah, itu informasi, contoh informasi yang dibutuhkan oleh manajer penjualan. Berikutnya, kita akan lihat manajer distribusi perlunya informasi apa ya? Nah, manajer distribusi dalam rangka mendistribusikan pesanan sepeda motor
misalnya berdasarkan area atau wilayah. Jadi wilayahnya misalnya se-Indonesia. Jadi manajer distribusi ini perlu tahu berapa jumlah order di setiap wilayah, kemudian tanggal berapa pengiriman yang harus mereka lakukan agar pelanggan-pelanggan yang sudah memesan motor ini bisa menerima motornya dengan tepat waktu. Jadi manajer distribusi informasi yang dibutuhkan tidak sama dengan manajer penjualan, karena tugas manajer distribusi adalah mendistribusikan kendaraan secara tepat waktu. Kemudian berikutnya ada manajer pabrik. Nah, manajer pabrik ini adalah yang memproduksi kendaraan. Manajer pabrik itu memerlukan informasi tentang berapa jumlah sepeda motor per setiap jenis sepeda motor ya. Jadi itu berapa yang harus mereka produksi atau buat. Kemudian kapan tanggal pengiriman yang harus dilakukan sehingga mereka bisa mengatur kapan harus diproduksi. Jadi tujuannya untuk apa? Nah, manajer pabrik itu ingin mengetahui atau membutuhkan informasi tentang hal-hal tersebut dalam rangka menyusun schedule atau jadwal produksi yang efektif. Jadi, yang perlu kita ingat, perusahaan itu membuat kendaraan itu jenisnya berbeda-beda. Kebutuhan atau keinginan para pemesan itu juga berbeda-beda. Sehingga bisa saja motor A itu diperlukan 10 misalnya dan itu deadline-nya dikirim tanggal 1 September bulan depan. Kemudian sepeda motor jenis B mungkin ordernya lebih banyak, barangkali mungkin 25, dikirimnya tanggal 31 Agustus dan seterusnya. Nah, itu mereka harus membuat schedule yang efektif. Bagaimana caranya membuat produk itu sesuai schedule dan bisa selesai tepat di saat tanggal yang harus dikirimkan. Nah, bagaimana mengantisipasi atau mengatasi kebutuhan dari tiga manajer tadi? Tadi contohnya kan tiga manajer ya. Jadi untuk melayani kebutuhan tiga manajer itu secara bersamaan dibutuhkan suatu database, suatu sistem yang berisi informasi yang detail yang bisa menghimpun kebutuhan dari setiap manajer-manajer tadi. Jadi satu database isinya detail tapi bisa dipakai untuk berbagai tujuan. Jadi sekalipun satu tapi fungsinya untuk banyak hal. Jadi di sini misalnya perusahaan menyusun database pesanan penjualan. Isinya informasi rinci tentang suatu produk, kemudian harga jualnya berapa, ini. Kemudian berapa jumlah pesanan dari setiap jenis produknya. Kemudian ada rincian tanggal. Jadi tanggal berapa dia harus dikirim dan di area mana dia dikirim. Jadi satu database ini berisikan lengkap tentang semua hal ini sehingga banyak manajer bisa menggunakan informasi yang dihasilkan dari database tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat akuntansi keuangan itu apa. Tadi yang kita bahas adalah akuntansi manajemen. Nah, kalau akuntansi keuangan itu harus dibuat oleh perusahaan berupa produk atau informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan itu adalah berupa laporan keuangan. Di sini saya tampilkan contohnya misalnya laporan posisi keuangan konsolidasian karena perusahaannya konsolidasi. Jadi ini eh, dulu kita kenal dengan nama neraca. Kemudian yang berikutnya ada laporan laba rugi. Dan ada juga laporan lain, misalnya laporan arus kas, ya, laporan perubahan ekuitas, ya, kemudian ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu harus dibuat oleh perusahaan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Nah, untuk membuat ini, itu ada pedomannya, ada standar yang harus diikuti. Jadi tidak boleh seenaknya menyusun laporan keuangan ini. Nah, akuntansi keuangan bekerja sesuai dengan pedoman atau standar yang ditetapkan. Untuk di Indonesia, itu kita menggunakan standar akuntansi keuangan. Ini disusun oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, itu akuntansi keuangan.
Nah, detailnya seperti apa sih perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Kita akan dilihat dari sisi detail informasinya dan siapa sih penggunanya. Akuntansi keuangan itu dia informasinya sifatnya general, luas. Dia kurang detail. Tujuan utamanya akuntansi keuangan membuat laporan itu adalah memberikan gambaran tentang posisi dan kinerja organisasi selama periode waktu tertentu, khususnya dari sisi keuangan. Jadi fokusnya dia adalah keuangan. Nah, bagaimana dengan akuntansi manajemen? Kalau akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkannya itu berupa informasi keuangan dan non keuangan dan juga bisa informasi yang sifatnya kualitatif yang sifatnya bisa jadi sangat rinci atau sangat detail dan dia juga bisa menyusun laporan yang sifatnya sangat agregat. Agregat itu artinya yang sangat general, bisa. Jadi secara rinci dia juga hasilkan, yang secara agregat dia juga bisa hasilkan. Kemudian pengguna informasinya siapa? Akuntansi keuangan itu informasi yang dihasilkan yaitu laporan keuangan itu digunakan oleh pihak luar perusahaan, pihak eksternal. Jadi misalnya investor, ya calon investor, kemudian ada pemerintah, ya jadi kaitannya sama pajak itu ya, jadi itu yang menggunakan adalah pihak eksternal perusahaan. Kalau akuntansi manajemen, informasi yang dihasilkan itu tujuannya untuk membantu mencapai tujuan organisasi, yang bisa membantu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya itu adalah orang-orang yang ada di dalam perusahaan, yaitu pihak manajemen khususnya. Jadi itu perbedaan dari sisi detail informasi dan siapa penggunanya. Berikutnya kita akan lihat interval pelaporannya dan standar yang digunakan. Kalau akuntansi keuangan itu wajib menyusun, ya, perusahaan itu wajib menyusun laporan keuangan setiap tahun. Jadi akuntansi keuangan itu bekerja membuat laporan akuntansi keuangan minimal setiap tahun. Nah, beberapa perusahaan besar juga menghasilkan laporan yang semi tahunan atau semesteran dan juga triwulanan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu menyusun laporannya setiap triwulan. Jadi kalau kita cek di websitenya Bursa Efek, kita akan lihat laporannya itu ada yang triwulan. Jadi di sana apa ya, disampaikan oleh para perusahaan itu. Kalau akuntansi manajemen, laporannya lebih sering. Bisa setiap jam, bisa setiap hari, mingguan, ada yang beberapa tahun, dan tahunan, triwulan, dan seterusnya. Jadi ini tergantung kebutuhan. Jadi kalau manajer misalnya ingin mengetahui progres penjualan bulan ini, maka akan ada laporan penjualan bulanan. Bisa juga yang harian, dia ingin melihat bagaimana proses produksi setiap harinya. Itu akan dibuat oleh akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan, nah sekarang kita lihat bagaimana cara mereka menyusun laporan. Kalau akuntansi keuangan, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, laporannya itu disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kalau akuntansi manajemen tidak ada standar. Setiap perusahaan membutuhkan informasi yang berbeda-beda, tergantung kebutuhan mereka. Sehingga tidak ada standar baku yang digunakan dalam menyusun laporan. Dari sisi jangka waktu, akuntansi keuangan itu memberikan informasi kinerja dan posisi perusahaan atau organisasi untuk periode yang sudah lewat. Ini ya, periode yang lalu. Jadi akuntansi keuangan cenderung melihat ke belakang. Jadi contohnya adalah laporan keuangan tahun 2021 itu baru bisa dihasilkan di tahun 2022. Jadi awal 2022 itu baru kita bisa menyelesaikan laporan keuangan tahun 2021.
Jadi menolehnya ke belakang, ke masa lalu. Kalau akuntansi manajemen kebalikannya. Dia orientasinya itu adalah untuk menghasilkan informasi untuk masa depan. Nah, cara bekerja akuntansi manajemen memang mencakup juga informasi yang sifatnya historis atau masa lalu. Selain yang historis masa lalu, dia juga melihat saat ini. Dan dia juga akan membuat informasi tentang kinerja dan aktivitas masa depan yang diharapkan. Jadi, orientasi akuntansi manajemen itu adalah untuk masa depan. Misalnya menyusun anggaran, menetapkan harga jual, itu semua untuk masa depan. Tetapi memang basicnya atau informasi yang dia butuhkan itu bisa juga memang berasal atau pastinya berasal dari masa lalu dan masa sekarang. Tapi tujuannya adalah untuk masa depan. Itu akuntansi manajemen. Nah, sekarang kita akan lihat. Tadi akuntansi manajemen sudah, akuntansi keuangan juga sudah. Nah, bagaimana dengan akuntansi biaya atau cost accounting? Cost accounting itu dia mengukur dan melaporkan informasi keuangan dan non-keuangan terkait perolehan atau penggunaan sumber daya organisasi atau cost. Jadi fokus dari akuntansi biaya itu adalah pada biaya atau cost. Jadi dia mengukur, melaporkan informasi-informasi yang berkaitan dengan cost atau biaya. Jadi biayanya apa saja? Kita lihat gambar-gambar ini ya anggap bahan baku ya. Jadi tentang perolehan dan penggunaan bahan bakunya, kemudian ada para pekerjanya, kemudian ada listriknya, ada dokumen-dokumen berupa kertas-kertas ya di energi, kemudian juga menggunakan alat-alat tertentu dan juga dia ada gedung atau bangunan. Nah, itu mereka ukur. Jadi akuntansi biaya yang mengukur hal itu. Informasi biaya yang dihasilkan oleh akuntansi biaya ini akan digunakan oleh akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Jadi, informasi ini digunakan oleh dua akuntansi yang kita bahas sebelumnya. Jadi, kita akan lihat contohnya. Misalnya, kita ingin tahu atau kita menghitung harga pokok produk sebuah motor, gitu ya, untuk tipe X atau jenis motor yang namanya X. Harga pokok produk ini atau cost atau biaya produk motor X ini dihasilkan oleh akuntansi biaya. Nah, cost motor jenis X ini akan digunakan untuk menyusun laporan posisi keuangan, yaitu sebagai persediaan, dan dia juga akan digunakan dalam laporan laba rugi ketika menghitung harga pokok penjualan. Dua laporan ini dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Nah, akuntansi manajemen juga membutuhkan informasi cost dari akuntansi biaya ini. Untuk apa? Menentukan harga jual. Kemudian dia juga bisa cost ini menjadi dasar dari bagian penjualan misalnya untuk menetapkan promosi. Misalnya kalau kasih diskon sampai sejauh mana diskon itu bisa kita berikan. Jadi jangan sampai membuat perusahaan mengalami rugi. Jadi akuntansi biaya bisa dikatakan dia berada di antara kedua jenis akuntansi yang lainnya. Nah, kita juga mengenal, jadi selain akuntansi biaya, kalau tadi kan akuntansi mengukur ya dan melaporkan, baik itu biaya, yaitu akuntansi biaya, mengukur melaporkan hal-hal yang untuk kepentingan manajemen, itu akuntansi manajemen, kemudian mengukur melaporkan informasi keuangan untuk tujuan pelaporan eksternal, itu akuntansi keuangan. Nah, kita juga mengenal ada yang namanya cost management atau manajemen biaya. Nah, manajemen biaya ini merupakan tindakan yang dilakukan manajer dalam membuat perencanaan dan pengendalian biaya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Tujuan ini atau tujuan manajemen biaya itu adalah agar bisa meningkatkan nilai atau value bagi pelanggan, tetapi di sisi lain dia bisa juga menurunkan biaya produk dan layanan. Jadi ada dua orientasinya, meningkatkan value bagi pelanggan, tapi di sisi lain dia juga berusaha menurunkan cost produknya dan layanannya. Jadi itu harapan dari dilakukannya manajemen biaya. Nah, komponen atau hal penting dari manajemen biaya yang harus kita sadari itu adalah bahwa keputusan manajemen yang dihasilkan pada tahap sebelumnya ini itu akan berdampak pada terjadinya biaya di periode berikutnya. Terjadinya biaya pada masa berikutnya ini terikat atau mengikat organisasi. Jadi organisasi mau tidak mau harus atau akan mengeluarkannya. Nah, itu adalah dampak dari keputusan di masa lalu. Jadi, kalau saya mengambil keputusan sekarang, itu akan berdampak pada pengeluaran biaya di masa yang akan datang. Kita akan lihat contohnya. Misalnya ini, layout pabrik yang buruk itu akan berdampak pada biaya penanganan bahan baku. Jadi, sebuah pabrik itu dalam berproduksi kan perlu bahan baku. Untuk bisa menangani bahan baku, jadi mulai dari mempersiapkan sampai mendistribusikan bahan baku ke setiap departemen yang membutuhkan, itu juga perlu dipikirkan. Nah, keputusan membuat layout itu tentu saja dihasilkan lebih awal. Jadi layout pabrik. Layout pabrik kita desain, kita rancang, kemudian kita tetapkan ini loh layout pabriknya. Nah, layout pabrik ini akan menyebabkan bagaimanakah nanti operasional sehari-harinya itu menangani bahan bakunya. Kalau layoutnya, keputusan layoutnya tidak baik, itu berdampak pada biaya penanganan bahan baku. Bisa saja tambah membengkak akibat kesalahan keputusan menentukan layout pabrik. Kita lihat contohnya, di sini ada dua contoh layout, layout 1 dan layout 2. Yang layout 1 kita lihat, nah ini adalah gudang bahan baku. Jadi kita bahas layoutnya, layout pabriknya ini. Gudang bahan baku ada di sisi kanan, kemudian di sebelah kirinya itu ada departemen A, katakanlah begitu ya, atau departemen B ini ya, departemen B, di mana departemen B ini membutuhkan bahan baku ini untuk melakukan proses produksi. Jadi proses produksinya di sini misalnya proses produksi 1, 2, dan 3. Jadi bahan bakunya masuk ke sini, kemudian berproduksilah di sini. Kemudian selain memproduksi produk B, pabrik atau perusahaan juga memproduksi produk A. Ya, jadi melalui proses produksi 1, 2, dan 3. Jadi kita lihat penanganan bahan baku ke B itu lebih murah karena dekat. Tapi yang A itu dia akan lebih mahal. Mengapa lebih mahal? Karena letaknya lebih jauh. Ya, posisi departemen A itu lokasinya 2 kali lipat dibandingkan lokasi B. Sehingga otomatis biaya menangani bahan baku, jadi mendistribusikan bahan baku dari gudang ke departemen A itu lebih mahal daripada ke B. Sekarang kita bandingkan dengan layout yang kedua. Gudang bahan baku diletakkan di tengah. Di sebelah kirinya itu ada departemen A. Jadi jaraknya dekat. Jadi A memproses sampai dengan proses ketiga, bahan bakunya masuknya ke A lebih dekat. Sekarang yang B, B juga dekat karena dia bersama-sama bersebelahan. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa keputusan menentukan layout itu sangat berdampak pada terjadinya biaya di masa yang akan datang. Jadi, dalam manajemen biaya, perusahaan mengatur segala sesuatunya itu menyangkut siklus hidup produk. Jadi mulai dari mendesain.
termasuk mendesain produk, desain layout pabrik juga, itu sampai akhirnya produk itu dibuang oleh konsumen, itu dipikirkan oleh perusahaan. Jadi dalam manajemen biaya, fokusnya itu sangat luas, tidak sempit. Dia mempertimbangkan dari awal sampai akhir. Jadi manajemen biaya itu berupaya bagaimana caranya biaya ini bisa berkurang secara berkelanjutan. Jadi terus-menerus bisa diturunkan. Mengapa kita sibuk mengurangi cost? Karena ada pesaing. Pesaing kita juga ikut sibuk berusaha mengurangi biaya sambil meningkatkan value bagi pelanggan. Kalau kita tidak ikut seperti mereka, maka kita akan kalah saing. Ketika kita kalah bersaing, kemudian ditinggalkan oleh pelanggan, maka perusahaan akan tidak berkelanjutan. Dia kolaps, ya. Tentu saja tidak ada yang mau seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan pengurangan biaya yang sifatnya kontinu atau berkelanjutan, maka perusahaan harus mengelola biayanya mencakup siklus hidup produk. Ini yang tadi saya sampaikan, jadi mulai dari desain produk sampai produk itu dibuang, itu dipikirkan oleh perusahaan. Jadi di sini manajemen biaya itu menjadi bagian yang penting dari strategi manajemen. Jadi bagaimana strategi perusahaan, bagaimana mengimplementasikannya itu sangat didukung oleh manajemen biaya. Jadi di sini contohnya bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan, bagaimana kita memperbaiki kualitas, bagaimana mengelola hubungan dengan pemasok supaya lebih efisien, misalnya dengan menggunakan fasilitas internet. Jadi, ini adalah contoh-contoh mengelola biaya untuk kepentingan kelangsungan perusahaan yang berkelanjutan. Jadi, manajemen biaya di sini yang perlu ditekankan adalah bahwa manajemen biaya tidak hanya sekedar upaya mengurangi biaya, tapi dia juga mencakup bagaimana pengambilan keputusan untuk menambah biaya. Jadi sekali lagi, manajemen biaya tidak hanya berfokus mengurangi biaya. Manajemen biaya juga mencakup atau bisa berupa memberikan atau mengeluarkan tambahan biaya yang tujuannya meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Jadi bukan sekedar mengurangi, tapi intinya dia berupaya bagaimana pendapatan dan keuntungan bertambah. Kalaupun kita mengeluarkan tambahan biaya, tapi pendapatan ini juga ikut meningkat. Termasuk di sini manajemen biaya juga membantu perusahaan dalam memutuskan apakah kita akan membuka pasar baru, ceruk pasar baru. Kemudian apakah proses organisasinya perlu diubah? Kita hitung biayanya, termasuk juga mengubah desain produk. Jadi hal-hal ini itu merupakan keputusan dari manajemen biaya. Nah, di sini yang perlu dicermati adalah informasi dari sistem akuntansi, baik itu akuntansi biaya, akuntansi manajemen, ya termasuk juga akuntansi keuangan, walaupun itu fokusnya untuk laporan keuangan. Jadi sistem akuntansi itu membantu manajer untuk mengelola biaya. Jadi sekali lagi akuntansi membantu manajer mengelola biaya atau memanage biaya. Tetapi informasi dan sistem akuntansi itu sendiri bukanlah manajemen biaya. Jadi sistem akuntansi tidak bisa mengelola biaya. Jadi akuntansi atau informasi dari sistem akuntansi itu perannya adalah mensuplai informasi tentang biaya untuk membantu manajer memanage atau mengelola biaya. Jadi perlu ada
orang lain gitu ya yang memanage biaya. Informasinya memang dihasilkan dari sistem akuntansi. Nah, tujuan dari akuntansi manajemen itu adalah meningkatkan eh, penciptaan nilai. Jadi value creation ya dalam suatu organisasi. Jadi bagaimana informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen itu bisa membantu manajer dalam meningkatkan value bagi pelanggan sehingga akhirnya dia bisa meningkatkan value bagi suatu organisasi. Baik, itu saja materi kita hari ini tentang perbedaan akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, dan akuntansi biaya, termasuk di dalamnya juga kita mengenal atau mempelajari tentang bagaimana atau apakah itu cost management atau manajemen biaya. Sekian materi saya hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.